Selamat siang semuanya, saya mahasiswa dari UIB, nama saya Eri, saya dari kelas 1 BUME, NPM saya 2310110. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang Buddhis, antara lain Rupam Buddha, Dhammacakka, Swastika, dan bendera Buddhis. Jadi sekarang kita mulai lambang yang pertama yaitu Rupam Buddha atau Buddha Rupang. Dalam konsep Buddhis, Rupang adalah simbol dari kebudaan. Rupang juga merupakan simbol sang guru, sehingga apabila kita mengadakan puja bakti, bukanlah untuk menyembah Rupang tersebut, melainkan untuk menghormati dan mengingat ajaran sang guru. Jadi fungsinya sebagai simbol penghormatan kepada sang Buddha dengan cinta kasihnya telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Sejarah munculnya Rupam Buddha. Kisah Anathapindika. Anathapindika adalah seorang saudagar dan bangker kaya yang diyakini merupakan saudagar terkaya di Savatthi pada masa Buddha Gautama. Dikenal sebagai murid awam Sang Buddha yang terkemuka dalam kemurahan hati. Saking kayanya, Anathapindika pernah membeli sebuah lahan yang besar di Savatthi dan mendirikan wihara yang bernama Wihara Jetavana yang sering didiami oleh Sang Buddha. Setiap kali Sang Buddha menetap di Savatthi, Anathapindika selalu mengunjungi Sang Buddha dan melayani seluruh kebutuhan dari Sang Buddha. Pada suatu saat, Buddha melakukan perjalanan keluar Savatthi yang menyebabkan Anathapindika merasa kehilangan dan gelisah karena tidak ada objek pemujaan yang nyata. Sebab itu, Anathapindika ingin menyampaikan kegelisahannya kepada Sang Buddha, tetapi ia segan untuk mengatakannya langsung sehingga ia pun memberitahu kegelisahannya kepada Yang Mulia Ananda mengenai hasratnya untuk membuat altar puja. Ketika Yang Mulia Ananda meminta petunjuk kepada Buddha, beliau mengatakan bahwa ada 3 jenis pemujaan. Jenis yang pertama adalah relik atau sarira, yaitu objek pemujaan yang berhubungan dengan jasmani dari Buddha setelah parinibbana dan disimpan di stupa. Jenis yang kedua adalah paribhogika, yaitu objek pemujaan yang memiliki hubungan dengan yang tercerahkan dan telah digunakan oleh beliau, seperti mangkuk Pindapata. Dan jenis yang ketiga adalah simbol yang tampak atau udesika. Selanjutnya cara pemujaan. Cara pemujaan dalam agama Buddha dibagi menjadi 3, yaitu objek fisik, objek pengingat, dan objek perwakilan. Dari kisah di atas, Rupam Buddha termasuk di bagian ketiga, yaitu sebagai objek perwakilan. Simbol yang tampak, fungsinya sendiri sebagai pengingat. Sebagai simbol yang mengingatkan kita akan sosok Buddha sebagai teladan hidup kita semua. Jadi sekarang kita lanjut ke lambang yang kedua, yaitu roda Dhamma. Makna simbol lambang roda Dhamma. Roda Dhamma dalam bahasa Pali disebut Dhammacakka. Roda Dhamma dengan 8 jari melambangkan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sila, samadhi, dan panna. Sila atau kemoralan mencakup sama waca atau ucapan benar, sama kamanta atau perbuatan benar, dan sama jiwa yaitu mata pencaharian benar. Kemudian samadhi atau konsentrasi mencakup sama wayama yaitu daya upaya benar, sama sati yaitu perhatian benar, dan sama samadhi yaitu konsentrasi benar. Kemudian yang ketiga yaitu panya atau kebijaksanaan mencakup sama diti yaitu pengertian benar, dan sama sankapa yaitu pikiran benar. Makna simbol lambang roda Dhamma yaitu: yang pertama, bentuk keseluruhannya ada lingkaran yang melambangkan kesempurnaan Dhamma. Kemudian 3 buah lingkaran di pusat roda melambangkan 3 mustika yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian selanjutnya ada pusat roda yang melambangkan disiplin sebagai hal mendasar dalam meditasi. Kemudian 8 jari-jarinya menyimbolkan jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan Sang Buddha. Lalu ada pinggiran roda yang melambangkan praktik meditasi yang menyalurkan seluruh unsur-unsur tersebut. Di antara semua lambang Buddhis, lambang inilah yang paling dikenal oleh komunitas internasional sebagai perlambang agama Buddha. Sejarah munculnya roda Dhamma ini dimulai dari Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertamanya yaitu Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 teman seperjuangan pertapanya atau yang disebut juga dengan Pancawaggiya, yaitu Kondana, Badiya, Wapa, Mahanama, dan Asaji di Taman Rusa Isipatana, Sarnath dekat Benares pada tahun 588 sebelum Masehi. Sekarang kita lanjut ke lambang yang ketiga yaitu swastika. Swastika Buddhis memiliki bentuk kebalikan dari swastika Hindu atau yang dipakai oleh Nazi. Jika swastika Hindu dan Nazi searah dengan arah jarum jam, maka swastika Buddhis berlawanan dengan arah jarum jam. Swastika Buddhis melambangkan penyangkalan terhadap keduniawian.
yaitu agar bisa hidup bahagia, maka kita harus melawan arus keduniawian, yaitu mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Kata swasti berasal dari bahasa Sanskerta atau swati yang berasal dari bahasa Pali, berarti selamat sejahtera. Sekarang kita ke lambang yang keempat, yaitu bendera Buddhis. Bendera Buddhis adalah sebuah bendera yang dibuat pada akhir abad ke-19 sebagai lambang Buddhisme. Bendera ini ditetapkan sebagai bendera Buddhis secara internasional sejak tahun 1952. Arti warna pada bendera Buddhis. Warna-warni pada bendera Buddhis adalah warna biru, kuning, merah, putih, dan jingga atau merah muda yang disusun secara vertikal, ditambah garis vertikal ke-6 yang terdiri dari 5 warna yang disusun secara horizontal. Setiap warna mempunyai arti berbeda. Biru atau nila dari warna rambut Sang Buddha melambangkan bakti atau pengabdian. Kuning emas atau pita dari warna kulit Sang Buddha melambangkan kebijaksanaan. Merah tua atau lohita dari warna darah Sang Buddha melambangkan cinta kasih. Putih atau odata dari warna tulang dan gigi Sang Buddha melambangkan kesucian. Jingga atau manjesta dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Sang Buddha yang melambangkan semangat. Gabungan kelima warna di atas atau pabasara melambangkan gabungan kelima faktor yang tersebut di atas. Warna-warni horizontal melambangkan perdamaian abadi dari ras-ras yang ada di dunia dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Warna vertikal melambangkan perdamaian dunia. Makna bendera Buddhis adalah tidak adanya diskriminasi ras maupun kebangsaan, kedaerahan, atau warna kulit, bahwa semua makhluk berpotensi mencapai kesucian menjadi Buddha dan memiliki karakteristik kebudaan. Sejarah terciptanya bendera Buddhis. Cerita tentang sejarah terciptanya bendera Buddhis internasional dikutip dari buku Old Diary Leaves yang dituturkan oleh Kolonel Henry Steele Olcott, salah satu pendiri Perhimpunan Teosofi dan presiden internasional yang pertama dari perhimpunan tersebut. Pada suatu ketika di bulan Februari 1885, teman-teman Olcott dari Colombo yang tergabung dalam panitia pertahanan Buddhis Sri Lanka yang diketuai oleh Biku Sumangala mendapat sebuah gagasan untuk membuat bendera yang dapat menjadi simbol dan lambang yang kelak dapat diterima oleh semua aliran umat Buddha di dunia. Hal tersebut merupakan sebuah ide yang sangat bagus, dan ketika hal itu dicetuskan, dengan serta-merta Olcott melihat adanya potensi di dalam bendera semacam itu yang dapat digunakan sebagai lambang persatuan di kemudian hari. Dalam usaha merencanakan bendera Buddhis tersebut, kolega-kolega Olcott dari Sri Lanka mendapat sebuah ide yang sangat orisinil dan unik sekali. Mereka menyarankan agar bendera Buddhis internasional tersebut dibentuk dari warna-warna aura atau cahaya yang keluar dari tubuh Buddha ketika mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Mereka berpendapat, bendera yang dibuat dari warna-warna aura Buddha pasti dapat meniadakan perdebatan-perdebatan antara aliran. Semua aliran tanpa terkecuali telah lama menerima tradisi warna aura Buddha ini, sama seperti yang telah mereka terima mengenai gambar dan bentuk patung-patung Buddha. Sekian video saya tentang lambang-lambang Buddhis. Maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih sudah menonton. Namo Buddhaya.